Kamis siang, warga desa Paupalelau, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, digegerkan dengan meninggalnya tokoh masyarakat setempat secara tidak wajar. Tokoh masyarakat tersebut bernama Suliman yang ditemukan tergeletak bersimbah darah, diduga akibat dibacok dengan senjata tajam. Kematian Suliman sontak menjadikan warga sekitar kaget karena di sekujur tubuhnya dipenuhi luka yang disebabkan sabetan senjata tajam, dan juga di tubuhnya dipenuhi dengan luka yang cukup serius. Kabar tewasnya Suliman yang merupakan tokoh masyarakat setempat yang ditengan tegas tersebut membuat masyarakat berduyun-duyun mendatangi lokasi kejadian, seakan merasa tak percaya bahwa orang yang dituakan di desa itu telah betul-betul meninggal dunia dengan tidak wajar, yakni dibunuh oleh orang yang saat itu menjadi tanda tanya besar. Tidak sampai 24 jam dari peristiwa itu, Korp warna coklat jajaran Polres Sampang Madura berhasil mengamankan seseorang yang awalnya berstatus sebagai saksi dan saat ini dinaikkan menjadi tersangka, yakni seorang laki-laki warga desa Bunten Timur yang juga merupakan Kecamatan Ketapang, Sampang, Madura. Setelah ekspos peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana pembunuhan, di mana untuk dasar LP-nya LP nomor 18 tahun 2021 tanggal 15 April 2021, waktu dan tempat kejadian Kamis tanggal 15 April 2021 akan Ketapang, Kabupaten Sampang. Untuk korban daripada pembunuhan atas nama Suliman, pekerjaan wira swasta. Dalam hal ini kita berhasil tersangka atas inisial HO, umur 32, alamat di Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Adapun dugaan pelanggaran pasal yang dilanggar yaitu pasal 338 subsidiar pasal 170 ayat 2 ke 3E KUHP. Ancaman hukumannya 15 tahun. Barang bukti yang kita amankan mulai dari motor, kemudian mobil Avanza, celurit, terus kemudian untuk pakaian korban. Pada polisi, lelaki yang juga merupakan terduga pelaku tersebut mengaku bahwa peristiwa tersebut bermula saat pelaku bersama teman-temannya sedang mengendarai roda 4 sempat bertemu dan menyerang. Namun, saat pelaku berusaha meminta maaf, korban malah mengajak duel. Dan saat itulah pelaku mengambil celurit yang ada di dalam Xenia merah yang ditumpanginya dan membacokkan kepada korban. Sehingga akhirnya di situ terjadilah duel yang mengakibatkan Suliman terluka parah dan kehabisan darah sehingga nyawanya tidak dapat diselamatkan. Untuk kronologis peristiwa, jadi dapat kami sampaikan bahwasanya dalam perkara ini sangat minim daripada saksi. Oleh karena itu, sementara ini untuk kronologis yang kita dapat himpun dari si pelaku sendiri, berawal dari si pelaku bersama kawan-kawan melintas di daerah di Dusun Manja Timur, Palelau, dengan mengendarai sebuah Toyota Avanza, kemudian berpapasan dengan si korban. Diklakson tidak mau minggir. Setelah itu si korban ini malah ngomel-ngomel terhadap si orang-orang yang ada di mobil itu. Kemudian si tersangka yang berhasil kita amankan ini
berhenti mencoba untuk meminta maaf, namun yang bersangkutan malah ditantang untuk duel. Tersangka yang saat ini bisa kita amankan itu mengambil celurit yang ada di dalam mobil, kemudian bersama dengan rekan yang lainnya mencoba untuk melakukan pengeroyokan sehingga untuk korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Untuk motif masih kita dalami, sementara itu yang dapat kita sampaikan. Untuk selanjutnya nanti terhadap 2 orang rekan daripada yang bersangkutan kita tetapkan untuk DPO-nya, sedangkan untuk barang buktinya nanti kita cita, kemudian untuk perkaranya segera kita akan ajukan ke proses persidangan. Mungkin itu aja, atau ada pertanyaan? Ada berapa? Jadi di sini lebih tepatnya adalah perkara pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Yang bersangkutan juga memiliki peran, di mana yang bersangkutan mencelurit daripada. Murni spontan kejadian atau direncanakan, Dan? Sementara ini murni kejadian di TKP. Pun itu hanyalah pengakuan pelaku. Polisi pun terus melakukan pengembangan penyelidikan. Sementara teman pelaku yang saat ini ditetapkan sebagai buronan polisi atau masuk dalam daftar pencarian orang yang diduga saat itu bersama pelaku juga turut serta menghabisi Suliman. Bahrahim, kepala desa Pau Padelau yang merupakan saudara kandung dari Suliman, mendengar press release yang disampaikan oleh Kapolres Sampang atas pengakuan daripada HU yang merupakan pelaku yang diamankan, menampik dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hanya sampai di situ, Bahrahim pun berkeyakinan bahwa kematian saudaranya tersebut telah direncanakan. Bahkan dirinya juga berkeyakinan bahwa di dalam usaha pembunuhan yang dilakukan kepada saudaranya tersebut memakai jasa pembunuh bayaran. Hal itu terlihat dari sepeda motor yang dikendarai almarhum Suliman terlihat lecet, seakan-akan bertanda bahwa kendaraan tersebut memang sengaja ditabrak menurutnya. Hanya sampai di situ, menurut Bahrahim, patah tulang yang dialami kakaknya juga merupakan pertanda bahwa kakaknya tersebut memang telah direncanakan untuk dihabisi. Hanya itu, menurut Bahrahim, mobil merah Avanza yang digunakan saat itu juga terlihat tancap gas seakan-akan mengejar sesuatu, dan menurutnya itu merupakan pertanda bahwa mobil itu telah mengintai kakaknya sejak lama. Untuk itu, Bahrahim berharap agar jajaran kepolisian Polres Sampang dapat membuka dan terus mengusut hingga ke akar-akarnya kasus yang menewaskan kakaknya tersebut. Ini kasus tersebut masih terus didalami oleh pihak Polres Sampang. Semoga pihak Polres Sampang diberikan kekuatan untuk terus menyingkap tabir dan hingga akar-akarnya kasus tersebut. Dari Sampang, tim Rega Media News melaporkan.